Wolverhampton resmikan perekrutan Diego Costa. Diego Costa pernah menjadi striker yang ditakuti di Liga Inggris. Selama membela Chelsea dari tahun 2014 hingga 2017, ia menunjukkan ketajamannya bersama The Blues dan membawa tim asal London Barat itu memenangkan banyak trofi bergengsi. Setelah meninggalkan Chelsea, Costa pun berkelana ke Spanyol dan juga Brazil. Atletico Mineiro menjadi klub terakhir yang dibela striker timnas Spanyol tersebut. Costa pun kini resmi kembali berkarir di Inggris. Wolverhampton resmi mengesahkannya sebagai rekrutan baru mereka untuk musim 2022-2023. Melalui website resmi mereka, Wolverhampton sukses mengumumkan bahwa Costa kini resmi jadi pemain mereka. Striker berusia 33 tahun itu diikat dengan kontrak jangka pendek. Ia hanya dikontrak hingga musim panas tahun 2023. Dalam keterangan resmi mereka, Wolverhampton tidak menyebutkan ada klausul perpanjangan kontrak otomatis untuk Costa ketika masa baktinya habis selesai. Wolverhampton sendiri awalnya tidak berniat untuk merekrut Costa di musim panas ini, namun mereka harus mengubah rencana mereka. Ini disebabkan striker baru mereka bernama Sasa Kalajic mengalami cedera ACL, sehingga mereka butuh pengganti jangka pendek untuk sang striker. Izin tidak keluar laga Arsenal versus PSV Eindhoven di Liga Eropa resmi ditunda. Arsenal dan PSV Eindhoven sama-sama tergabung di grup A Liga Eropa. Kedua tim ini dijadwalkan akan saling berhadapan di pekan kedua yang jatuh di tengah pekan nanti. PSV Eindhoven akan berstatus sebagai tim tamu. Mereka akan menantang Arsenal di Emirates Stadium. Namun baru-baru ini PSV membuat pengumuman penting. Mereka mengonfirmasi bahwa laga mereka melawan Arsenal itu harus ditunda. Melalui pernyataan resmi mereka, PSV Eindhoven menyebut laga tersebut harus ditunda karena masalah keamanan. Seperti yang sudah diketahui, mereka akan melakukan prosesi pemakaman mendiang Ratu Elizabeth II. Seluruh petugas keamanan di London akan difokuskan untuk pengamanan prosesi ini yang memakan waktu berhari-hari. Jadi kepolisian London tidak memberikan izin keamanan kepada laga ini. Dalam pernyataan resmi mereka, PSV, Arsenal, dan UEFA masih belum tahu kapan laga tunda ini akan digulirkan. Ini dikarenakan jadwal seluruh liga di Eropa sangat padat hingga bulan November. Ini disebabkan gelaran Piala Dunia 2022 harus digeser ke musim dingin. Alhasil mereka masih akan mencari tanggal yang baik untuk mengganti laga ini. Dan kemudian laga itu digelar setelah Piala Dunia 2022 selesai digulirkan. Erik ten Hag tolak pulangkan Memphis Depay ke Manchester United. Manchester United diketahui mengagendakan belanja striker baru. Ini disebabkan setan merah ditinggal oleh Edinson Cavani di musim panas ini. Sejumlah nama sempat dikaitkan dengan Manchester United. Salah satunya adalah penyerang Belanda bernama Memphis Depay. Romano membenarkan bahwa agen Depay sempat menawarkan sang pemain ke Manchester United. Namun tawaran itu ditolak oleh Erik ten Hag. Menurut laporan tersebut, agen Depay memang aktif mencarikan kliennya untuk sang penyerang karena ia tidak masuk dalam proyeksinya Xavi. Sang agen pun tahu bahwa Manchester United sedang mencari penyerang baru, jadi ia menawarkan Depay ke manajemen setan merah. Sang agen mengira Erik ten Hag akan tertarik untuk meminang dari Depay karena ia tahu sang manajer menyukai penyerang-penyerang yang fleksibel seperti Depay. Menurut laporan yang sama, tawaran agen Depay itu ditolak oleh ten Hag karena ia tidak tertarik untuk merekrut sang penyerang. Ini disebabkan fokus ten Hag hanya pada Anthony. Penyerang Ajax itu jadi incaran utama ten Hag sepanjang musim panas ini. Alhasil sang manajer pun tidak tergoda pada penyerang lain dan ia akhirnya sukses mendapatkan jasa Anthony dengan tebusan 100 juta euro. Liverpool jual Sadio Mane, salah satu keputusan transfer terburuk dalam beberapa musim terakhir. Liverpool membuat kesalahan besar dengan melepas Sadio Mane ke Bayern Munchen. Klaim itu dilontarkan oleh ex-pemain Arsenal yang kini menjadi pundit bernama Paul Merson. Pada jendela transfer musim panas kemarin, Liverpool ditinggal oleh Mane yang hijrah ke Bayern Munchen dengan biaya awal senilai 32 juta euro. The Reds pun kehilangan salah satu bintang utama mereka dalam beberapa musim terakhir. Tanpa Mane, Liverpool mengawali Premier League musim ini dengan performa kurang meyakinkan. Pasukan Jurgen Klopp tercatat baru 2 kali meraih kemenangan, 3 hasil imbang, dan sekali menelan kekalahan.
Selain itu juga Liverpool tampil buruk di awal pertemuan mereka di Liga Champions. The Reds pun harus menyerah dengan skor telak 1-4 dari Napoli pada tengah pekan kemarin. Menurut Merson, terpuruknya Liverpool di awal musim ini salah satunya disebabkan oleh merosotnya performa sang bintang bernama Mohamed Salah secara drastis. Lebih lanjut, Merson pun juga merasa bahwa penurunannya performa Salah diakibatkan oleh tak adanya Mane lagi di barisan lini depan Liverpool seperti musim-musim sebelumnya. Anthony Martial ungkap rasa kagum kepada Cristiano Ronaldo. Striker Manchester United bernama Anthony Martial mengungkapkan rasa kagumnya terhadap sang rekan setim bernama Cristiano Ronaldo. Terlepas dari betapa populernya dia, CR7 ternyata sosok yang sangat rendah hati. Setelah musim lalu tersingkir dan sempat dipinjamkan ke Sevilla, musim ini Martial pun kembali ke skuad Manchester United. Martial pun mendapatkan kepercayaan dari Erik ten Hag. Sayangnya cedera kambuhan membuat menit bermain Martial di awal musim ini masih sedikit. Menariknya hal yang sama juga terjadi kepada Ronaldo. CR7 kerap dicadangkan murni karena masalah taktik. Martial merasa senang kini akhirnya bisa setim dengan Ronaldo. Pasalnya bintang asal Portugal itu memang menjadi sosok idolanya bagi Martial. Cari pengganti Granovskaya, Chelsea berusaha impor Sporting Director PSG. Bos Chelsea bernama Todd Boehly dikabarkan berniat membajak Luis Campos dari PSG untuk dijadikan sebagai pengganti dari Marina Granovskaya. Wajah Chelsea sekarang ini sudah berubah. Klub itu tak lagi jadi milik Roman Abramovich. Setelah Abramovich cabut, langkahnya diikuti oleh Marina Granovskaya. Hal tersebut merupakan kehilangan yang cukup berat bagi Chelsea. Sebab Marina adalah Sporting Director yang jempolan dan bahkan pernah meraih penghargaan sebagai Best Club Director Eropa pada tahun 2021. Selama di Chelsea ia berhasil mendatangkan banyak pemain top. Lalu posisi Sporting Director Chelsea kini sedang lowong. Todd Boehly tentu saja tak berniat untuk membiarkan posisi itu kosong makin lama. Ia akhirnya kini berburu Sporting Director baru. Boehly pun disebut sudah mendapatkan satu nama yang dianggap bisa menggantikan Marina Granovskaya. Sosok tersebut adalah Luis Campos sebagai Sporting Director-nya PSG. Kans Chelsea menyewa jasa Campos disebut terbuka, sebab pria berusia 58 tahun itu disebut bisa saja melakoni pekerjaan ganda meski sudah bergabung dengan PSG. Ia jadi strategi advisor bagi Galatasaray sekaligus Celta Vigo. Campos sekarang sudah cabut dari Galatasaray, namun ia masih tetap mempertahankan pekerjaannya di Celta Vigo meski diangkat jadi Sporting Director-nya PSG. Van de Beek optimis bakal bangkit musim ini di Manchester United. Van de Beek menarik perhatian saat masih berseragam Ajax Amsterdam. Banyak klub yang kemudian mengincar servisnya. Pada akhirnya Manchester United yang beruntung bisa mendapatkan tanda tangan pemain 25 tahun tersebut pada tahun 2020 lalu. Sayangnya nasib Van de Beek di Manchester United kurang bagus. Ia tampak kesulitan beradaptasi di lingkungan barunya. Van de Beek bahkan sempat dipinjamkan ke Everton pada Januari 2022 kemarin. Musim ini bisa jadi musim yang berbeda bagi Donny van de Beek di Manchester United. Pasalnya sekarang Manchester United ditangani oleh mantan pelatihnya di Ajax Amsterdam bernama Erik ten Hag. Namun Van de Beek masih kesulitan meraih posisi starter. Sejauh ini ia baru bermain 3 kali sebagai pemain pengganti di pentas Premier League. Situasi makin tak mudah karena ia sempat mengalami cedera dalam 2 pekan terakhir. Namun Van de Beek optimis peruntungannya di Manchester United akan berubah pada musim 2022-2023 ini. Itulah berita sepak bola terbaru hari ini yang kami rangkum. Agar kalian tidak melewatkan berita-berita terupdate lainnya dari kami, caranya adalah klik logo subscribe kami lalu nyalakan tombol loncengnya juga ya. Selamat beraktivitas kembali, see you in the next time.